Halo sobat nih, gas lagi yuk apoteosis, langsung aja gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya setelah Zen ditangkap oleh orang-orang dari klan surgawi. Kini Zen dan juga yang lainnya akan dijadikan tumbal. Ya, tumbal untuk memancing naga yang ada di dalam gua. Karena memang di tempat ini terdapatlah sebuah gua di tengah-tengah pusat kota ras naga. Di sini Zen yang akan dijadikan tumbal membuat gadis putih ini pun kesal. Ia kesal dengan rekannya dan ia juga berujar, Hei Peng, cepat kau lepaskan gadis itu. Hei, kenapa aku harus melakukannya? Apakah kau sekarang tertarik dengan tubuh seorang mayat? Ujar bocah itu. Sudah, jangan banyak bicara, cepat kau turunkan tubuh itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ujar gadis putih itu dengan aura membunuhnya. Baiklah, aku akan melepaskannya, ujar bocah ini. Dan benar saja, kini Zen pun dilepaskan oleh pria itu. Namun yang apesnya, ya, Raja Kampret inilah yang akan menjadi gantinya. Dan mendapatkan dirinya dijadikan tumbal, membuat si Kampret ini berujar, aku adalah raja dari 4 kerajaan besar. Dan aku harus dijadikan tumbal. Kimbek lah, aku tidak boleh mati seperti ini, ujar si Kampret tua ini di dalam hati. Maka dari itu, aku harus melakukan negosiasi dengan orang-orang ini. Tambah bocah itu di dalam hati. Maka dari itu, hei, aku adalah raja dari 4 kerajaan besar. Jika kalian mau melepaskanku, aku akan berjanji akan memberikan kerajaanku kepada kalian, ujar Pak Tua ini. Tapi sayangnya pria ini yang memakai topi jerami ini, ia berujar, hei kerajaan, memangnya sebesar apa kerajaanmu itu? Iya, kerajaanku sebesar 30.000 hektar dan setidaknya memiliki penduduk sebanyak 4 miliar orang. Dan jika kau mau melepaskanku, aku akan memberikan kerajaanku kepada dirimu, ujar Pak Tua ini dengan antusiasnya. 30.000 hektar. Aku tidak dapat membayangkan seberapa luaskah kerajaanmu itu, ujar pria topi jerami ini. Bocah, 30.000 hektar itu setara dengan luas halaman belakang dari keluarga surgawi kita. Cepatlah, kau lakukan tugasmu dan jangan kau dengarkan ucapan penipu itu, ujar gadis putih itu. Hei, merasakan kerajaannya tidaklah cukup untuk dapat ditukar dengan nyawanya. Membuat si Kampret ini ia malah menawarkan sesuatu yang lebih, yaitu, hei, jika kau mengampuni nyawaku, aku akan membiarkan kau memiliki 4 kerajaan besar kepadamu, ujar Pak Tua itu. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh si Kampret tua ini, tentu saja membuat Raja Tongling ia pun kesal. Oi Kampret tua, kau tidak bisa seenak jidatnya memberikan 4 kerajaan kami kepada kau. Mendengar itu di sini gadis putih ia pun berujar, tenanglah, kami juga tidak tertarik dengan kerajaan kalian. Ya, karena negosiasi telah gagal di sini. Pak Tua itu pun tetap akan dijadikan tumbal untuk dapat memancing monster yang ada di dalam gua itu. Dan ternyata hal itu berhasil untuk memancing naga jahat itu muncul. Dan benar saja, kini ketika Pak Tua itu melihat ada sosok naga di dalam gua itu, membuat mereka semua pun panik dan itu berhasil untuk memancing naga itu muncul ke permukaan. Dan itu juga membuat pimpinan dari kelompok ini pun langsung menyiapkan sabit miliknya dan melompat langsung ke arah naga itu dan iya, pria sabit itu ia pun melepaskan serangannya ke arah naga itu. Tapi sayangnya, itu belum cukup untuk dapat menghentikan naga itu. Ya, naga itu pun kembali masuk ke dalam gua miliknya. Dan Zen yang melihat hal itu ia pun shock. Buset, kulitnya keras banget. Naga apa itu? Dan untuk gadis naga ini, si Feng Yu ini, ia terlihat terdiam. Dan itu membuat Zen pun bertanya-tanya kenapa gadis ini menjadi bengong. Dan ternyata gadis naga ini, ia berpikir tentang makhluk apa yang barusan muncul itu. Ia mengatakan, naga itu ternyata ada di tempat ini dengan cara yang seperti ini. Sepertinya naga itu telah berada di dalam gua itu dalam waktu yang cukup lama. Sampai-sampai aku tidak dapat merasakan aura dari naga jahat itu. Hei, naga jahat, apa maksudnya? Tanya dari Zen. Dan untuk gadis naga ini, ia masih berpikir bagaimana bisa ada naga jahat terlahir di dunia ini. Ia pun juga berpikir, apakah telur Zulong telah menetas dan telur Zulong menghasilkan naga jahat ini? Tidak mungkin, pikir gadis naga ini. Gadis naga ini juga terkejut ketika Zen memanggilnya. Hei, apa? Sambut gadis naga itu. Ya, aku bertanya, siapakah naga jahat itu? Mitosnya, naga jahat itu adalah musuh alami dari True Dragon. Tapi naga jahat itu sebenarnya juga tidak pernah ada, karena memang itu hanyalah sebuah mitos yang dibuat oleh ras klan naga. Apa? Mitos? Tapi kalau mitos, kenapa bisa muncul di tempat ini? Tanya dari Zen. Iya, sepertinya kakek tidak pernah menjelaskan tentang hal ini kepada dirimu. Kalau sebenarnya
sesuatu yang dikatakan mitos itu dapat menjadi kenyataan jika memang hal itu terus diimpikan oleh banyak orang. Karena memang makhluk mitos itu dapat tercipta dari energi yuan asli yang dapat diimpikan oleh banyak orang. Ya, contohnya adalah naga Zulong. Ia adalah impian positif dari klan Nagaku yang dapat memberikan kemakmuran bagi keluarga klan naga. Tapi untuk naga jahat ini, sepertinya ini adalah perwujudan negatif atau sisi gelap dari makhluk hidup, dan kemungkinan ia terlahir akibat pikiran dari para pejuang yang memang menyimpang. Sedangkan untuk naga jahat itu sendiri, ia masih sibuk bertarung dengan para pejuang dari klan surgawi itu. Anggota keluarga surgawi mereka pun berusaha mati-matian untuk dapat menahan serangan naga itu, walaupun itu sungguh sangat sulitlah bagi mereka untuk dapat melakukannya. Gadis naga ini juga berujar kalau naga jahat ini baru saja melakukan perubahan sebanyak 3 kali, dan itu menjadikannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau ia telah menjadikan atau berubah sebanyak 4 kali, itu sudah cukup untuk dapat menghancurkan benua ini. Tapi gadis naga ini juga berujar kalau sebaiknya Zen lebih baik memikirkan cara bagaimana agar ia dapat kabur dari tempat ini. Karena saat ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk kabur dari orang-orang dari klan surgawi ini. Di sini gadis naga pun juga mengatakan selain bos mereka, yang lainnya mah be aja, aku akan mengajarkanmu untuk dapat mempelajari suatu teknik yang dapat melepaskan dirimu dari kekuatan gadis itu. Kau hanya perlu menggunakan 30% aja kekuatan dari tubuhku, dan itu sudah lebih dari cukup. Dan teknik yang akan aku ajarkan sebagai teknik Shudo. Dan benar saja, kini selama orang-orang dari keluarga surgawi itu bertarung dengan naga itu, di sini Zen ia pun berlatih mempelajari suatu teknik dari gadis naga itu. Dan dalam waktu singkat, celing, Zen ia berhasil menguasai teknik itu, dan ia juga berhasil melepaskan ikatan dari gadis putih itu. Dan di saat orang-orang dari keluarga surgawi terlalu fokus dengan naga jahat itu, Zen ia pun melarikan diri. Ya, melihat Zen kabur, di sini bos dari kelompok ini ia meminta kepada gadis putih itu untuk segera membawa Zen kembali. Karena memang ia takut kalau Zen bakal berbuat yang aneh-aneh. Maka dari itu, jangan biarkan bocah itu keliling kota dan jangan biarkan ia memasuki penghalang yang menjaga telur Zulong. Telur Zulong berada di dalam sebuah tempat tersembunyi, dan ia juga ada di dalam suatu penghalang yang bahkan angin saja tidak dapat masuk. Jadi santai saja, tapi ya, aku tetap akan menangkapnya kembali, ujar gadis ini. Dan untuk Zen sendiri, ya, doi pun melesat dengan sangat cepat dengan tubuh barunya ini. Dan itu membuat gadis naga ini pun tidak habis pikir dengan kemampuan yang dimiliki oleh Luo Zen ini, yang memang ia anggap sebagai super duper jenius. Bocah ini sungguh sangat kuat, edan. Dalam waktu singkat ia dapat mempelajari teknikku. Ya, walaupun itu juga belum sempurna. Dan sekarang aku paham kenapa kakek bisa ada di dalam tubuh bocah ini. Karena memang anak ini sangatlah luar biasa. Ia memiliki potensi untuk dapat merubah masa depan dunia ini. Bahkan di keluarga klan Nagaku sendiri, jenius seperti bocah ini sungguh sangat langka. Dan untuk Zen sendiri, ia pun melesat keluar dari dalam portal naga. Ya, walaupun Zen telah keluar dari kota ras naga ini, gadis putih itu pun ternyata tetap dapat mengejar Zen. Dan itu membuat Zen pun berujar, kita tidak memiliki dendam, dan kenapa kau ingin mengejarku? Ya, kita memang tidak memiliki dendam, tapi karena aku menyukaimu, kau harus ikut dengan diriku. Dan aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik, asalkan kau mau ikut bersama diriku. Mendengar itu membuat Zen pun berujar, gadis naga, sepertinya ia benar-benar menyukai tubuhmu. Alah Kimbe, mati saja kau sana, wanita mesum, ujar gadis naga ini. Sedangkan untuk gadis putih ini, dengan teknik penggoda yang dimilikinya, ia pun meminta Zen agar segera tunduk. Jangan bergerak lagi, kemarilah beb. Lihatlah, aku benar-benar menyukaimu, dan jangan pergi lagi dari diriku. Ya, di sini Zen pun benar-benar terkena genjutsu itu, tapi sebelum ia dicomot oleh gadis putih itu, Zen pun dapat melarikan diri kembali. Melihat Zen dapat kabur, di sini gadis putih itu ia tidak ambil pusing, bahkan ia hanya berujar, kenapa kau meninggalkanku lagi sih? Namun untuk Zen sendiri, sejauh apapun ia pergi di sini, gadis putih itu pun dapat menemukannya kembali dengan sangat mudah. Gadis kecil, janganlah kabur lagi. Kemanapun kau pergi, aku bisa mengejar dirimu. Zen pun yang main kejar-kejaran hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah tempat, yaitu sebuah menara. Di sini gadis naga pun juga berujar kalau menara itu berada di dalam sebuah penghalang yang memang membuat waktu yang ada di dalam sana berputar dengan lebih cepat daripada waktu yang sebenarnya. Namun di sini Zen pun yang bingung tentang apa maksudnya ini, tentang apa yang ada di dalam sana. Ternyata tidak jadi bingung ketika gadis putih ini kembali muncul.
Dan ia juga berujar, "Hei, gadis kecil, apakah kau sedang memperhatikan menara itu?" "Ya, apa yang ada di dalam sana?" tanya dari Zen. Baiklah, tapi kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Apakah kau mau ikut dengan diriku? Aku akan menjamin tidak akan ada yang dapat membunuh dirimu jika kau mau bersama diriku, ujar gadis putih ini. Itu tergantung. Jika memang ada sesuatu yang menarik, aku mungkin saja akan mempertimbangkannya, sambut dari Zen. Baiklah, aku akan bertanya, apakah kau tertarik dengan naga Zulong? Ya, jika kau memang tertarik dengan naga Zulong itu ada di tempat itu. Tapi saat ini ia masih dalam bentuk telurnya. Mendengar ada naga Zulong yang memang dicari oleh Zen membuat Zennya langsung melesat mencoba untuk masuk ke dalam menara itu. Dan di sini gadis putih ini yang melihat Zen melakukan hal itu, doi berujar, gadis kecil, tunggu. Kau tidak akan dapat menghancurkan penghalang itu. Namun untuk Zen sendiri yang memiliki palu ajaib itu, ia dapat menghancurkan penghalang itu dengan sangat mudah. Dan itu membuat bocah ini ia merasakan, bos, gawat. Ada sesuatu yang telah menghancurkan penghalang yang telah aku buat, ujar bocah ini kepada pimpinan kelompoknya itu. Apa? Bagaimana bisa? Padahal penghalang itu telah dibuat oleh Feng yang telah diperkuat dengan teknik rahasia milik keluarga surgawi. Tapi bagaimana bisa penghalang itu dihancurkan? Ujar pimpinan kelompok ini. Dan untuk pria lainnya, ia berujar, bos, kemungkinan besar yang dapat menghancurkan itu adalah wanita yang telah melarikan diri itu. Tidak mungkin. Meskipun ia sudah berada di ranah yang cukup kuat, tapi ia tidak akan mungkin dapat melakukannya. Maka dari itu, Yunzua, cobalah kau periksa tentang apa yang terjadi di tempat itu. Sedangkan di tempat lain, di sini Zen yang memasuki tempat itu, ia pun cukup waspada karena ia takut di tempat ini akan penuh dengan jebakan. Namun di sini Zen pun yang tetap masuk ke dalam menara itu, doi pun melangkah menaiki anak tangga yang ujungnya ternyata di sini Zen ia menemukan sesuatu yang memang ia cari, yaitu telur Zulong. Tapi sebelum Zen meraihnya, di sini gadis naga ini ia juga berujar kalau telur ini tidak dapat langsung dipetik oleh Luo Zen. Di sini Zen pun yang mengira kalau itu ada hubungannya dengan rantai yang mengikat telur itu. Maka dari itu Zen ia pun berniat untuk menghancurkan rantai itu dengan menggunakan palu yang ia bawa ini. Aku pasti akan dapat menghancurkannya dan mendapatkan telur itu. Tapi begitu dicoloklah, tembus cok. Hei, apa yang terjadi? Apakah rantai ini ilusi? Tidak, ini bukan ilusi, tapi telur Zulong ini berada di hukum ruang tingkat 5. Sebenarnya telur Zulong saat ini ia berada di suatu tempat yang tertutup, yang sangat tertutup di tempat ini. Namun karena memang Zen tidak menguasai hukum ruang sampai ke tingkatan 5 dan hanya dapat menguasai tingkat 1. Di sini Zen ia tidak dapat melakukan apapun selain menunggu sampai telur itu memang benar-benar menetas. Namun sungguh sangat beruntung Zen karena memang ketika ia ada di tempat ini, telur Zulong ternyata sepertinya ia menunjukkan tanda-tanda akan menetas. Dan itu juga membuat gadis naga ini juga berujar, bocah, sepertinya kau sungguh sangat beruntung. Sebentar lagi telur Zulong itu akan menetas dan kau harus menunggunya sebentar lagi. Ya, di sini Zen pun yang memang akan menunggunya, tapi masalahnya kini gadis putih itu pun muncul kembali. Gadis putih ini yang muncul kembali, ia pun berujar, rekanku, Feng, ia pasti akan sangat marah jika ia tahu kalau kaulah yang menghancurkan penghalang yang telah ia buat. Tapi ya tenang saja, aku akan melindungi dirimu. Maka dari itu, sebelum terlambat, ayolah ikut bersama dengan diriku, ujar gadis putih itu. Ya, melihat gadis putih ini muncul, di sini Zen pun bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus kabur dulu dan kembali lagi atau bagaimana? Tapi di sini gadis naga ia meminta agar Zen tidak kabur dari tempat ini. Karena telur Zulong ia memiliki suatu perilaku aneh seperti seekor anak ayam, di mana ia akan menganggap induk bagi siapapun yang pertama kali ia lihat. Maka dari itu kau harus mencari cara untuk dapat mendilai agar gadis itu tidak sampai sadar kalau memang telur Zulong saat ini akan segera menetas, ujar gadis naga ini. Dan di sini Zen pun yang sadar kalau mereka ini adalah kelompok dari keluarga surgawi, membuat dirinya pun berujar, aku tahu tentang apa yang harus aku bicarakan. Maka dari itu, aku ingin bertanya satu hal kepada kalian. Apakah kalian ini semuanya adalah anggota dari keluarga surgawi? Iya, kau benar, tapi bagaimana bisa kau tahu? Jawab gadis ini. Simple. Aku tahu karena memang aku juga adalah anggota keluarga surgawi, sambut dari Zen. Hei, mendengar itu, selain gadis putih ini, ternyata gadis naga ini ia juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Luo Zen ini. Apa? Masa iya sih? Dan untuk gadis putih ini, hei, itu tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Karena kalau kau benar-benar adalah anggota klan surgawi, kau pasti memiliki suatu tanda khusus di tubuhmu. Iya.
Aku memilikinya, tapi harusnya kau juga tahu kalau ini bukanlah tubuh asliku. Maka dari itu kau tidak dapat merasakannya, ujar dari Zen. Ya, kau benar. Kau merasuki tubuh seorang gadis itu dan mengendalikannya. Tapi kalau kau adalah anggota keluarga surgawiku, lantas bagaimana kau bisa menjadi salah satunya? Bagaimana kau bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga surgawi, sedangkan kau hanyalah berasal dari dunia batas bawah? Sambut gadis putih itu. Ya, simple. Karena memang aku mendapatkan pengakuan yang berasal dari menara. Hah? Menara? Apa mungkin? Apa mungkin yang kau sebutkan itu adalah salah satu dari 3 menara uji coba? Iya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zen. Di sini gadis putih ini pun ia berpikir keras tentang apa yang dikatakan oleh Lo Zen ini. Karena yang ia tahu, untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga surgawi memang harus melewati tes dari menara uji coba yang ada di tempatnya. Dan ia juga bertanya, "Hey, apa nama menara yang kau masuki itu?" Menara. Kurasa nama menaranya adalah Menara Dosa. Dan untuk telur Zulong sendiri, ternyata saat ini ia juga mulai semakin beraksi, berkontraksi dan akan segera menetas. Maka dari itu Zen, ia harus terus mendilai agar gadis putih ini tidak sampai sadar kalau telur Zulong memang akan segera menetas. Mendengar apa dikatakan oleh Zen dengan sebutan Menara Dosa membuat gadis putih ini berujar, "Hey, tidak ada menara yang bernama Menara Dosa." Ya, mungkin saja karena memang sudah terlalu lama, makanya nama menara itu telah berubah. Dan yang aku tahu, menara itu terbagi menjadi 15 tingkat. Dan aku juga masih ingat nama-nama yang terdapat di dalam monumen itu, di mana di lapisan pertama bernama Yun, dan selanjutnya ada Chenzi, Tao, Bianyuan, Huat, Furukawa, dan yang lainnya. Mendengar nama Furukawa membuat gadis putih itu pun girang, dan ia juga berujar, "Ya, Furukawa, itu adalah namaku. Ya, aku tahu menara itu, menara yang kau maksud. Itu adalah menara Linglong. Di mana mereka saat ini berada?" tanya dari gadis ini. Tapi melihat Zen yang bengong dan berdiam membuat gadis ini pun berujar, "Ya, jika kau memang tidak mau menjawabnya, aku tidak akan memaksanya. Tapi yang pasti ternyata menara itu ada di dunia batas bawah." Tapi kalau kau memang diakui oleh menara itu, kau berada di tingkatan berapa? 5 kah? 4 atau 3? Tanya gadis ini. Iya, kalau tidak salah aku berada di tingkatan berapa ya? Aku lupa, 4, 5 atau 3 gitu. Jawab dari Zen. Kalau kau ada di tingkatan 3, maka gelar apa yang kau dapatkan? Cepat. Apakah itu surah? Ataukah lusia? Atau yang mana? Cepat katakan. Dan warna apa yang kau dapatkan? Perak atau emas atau apa? Mendengar itu membuat Zen pun bingung tentang apa yang harus ia katakan. Karena memang tidak ada satupun yang dikatakan oleh gadis itu yang memang ia dapatkan. Cepat katakan, gelar apa yang kau dapatkan? Warna apa yang kau dapatkan? Perak kah, perunggu atau emas? Atau warna perunggu adalah warna yang memang paling umum untuk orang dapatkan. Tapi warna itu juga telah cukup untuk mendapatkan suatu pengakuan kalau kau memang adalah anggota dari keluarga surgawi. Dan untuk Zen, yang aku dapatkan waktu itu bukanlah warna perunggu. Dan yang aku tahu, gelar yang aku dapatkan itu adalah gelar surgawi. Dan warna yang aku dapatkan adalah warna emas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zen membuat gadis ini pun langsung shock. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin gelarmu itu adalah surgawi. Itu tidaklah mungkin. Apakah kau jujur dengan apa yang kau katakan? Ya, gadis ini pun berpikir kalau memang yang aku tahu, pejuang yang diakui oleh menara itu tidaklah sampai 100.000 orang. Di mana warna perunggu mungkin saja ada di sekitaran 80.000 orang. Dan untuk warna perak mungkin sekitar 18.000 orang. Dan untuk warna emas kurang dari 1.000 orang. Dan warna emas dengan gelar syura paling tidak ada sekitar 50 orang saja. Dan untuk gelar surgawi tidak ada. Tidak lebih dari 6 orang dari zaman purba sampai saat ini pula. Dan 6 orang itu adalah pimpinan dari klan surgawi dan mereka adalah sosok legenda yang ada di alam semesta ini. Dan jika bocah ini serius, ini benar-benar sangat gila. Oi bocah, apakah kau benar-benar tidak berbohong dengan apa yang kau katakan? Tanya gadis ini. Buat apa aku berbohong? Aku tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Tapi apa? Tapi telur Zulong akan menetas dan telur Zulong ini adalah milikku. Sambut dari Zen. Dan selesailah alur cerita dari Apotheosis di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Next, Martial Peak dan Martial God Asura dan yang lainnya. Dan sampai jumpa. Bye.